warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Purwokerto, Bapak Joko Budi Santosa SPD. Yang kami hormati Pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, Bapak Yulianto Harsono SPD MSI. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha SMA Negeri 3 Purwokerto, Ibu Septi Hermawati SE. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Kurikulum, Sarana Prasarana, Humas, dan Pengendali Mutu SMA Negeri 3 Purwokerto, serta yang kami banggakan Bapak, Ibu, serta staf karyawan Tata Usaha SMA Negeri 3 Purwokerto. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada hari yang berkah ini Jumat semua dapat menghadiri acara bimbingan teknis penguatan implementasi kurikulum merdeka dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dengan tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Islam, marilah kita awali doa dengan membaca Quran surat Al-Fatihah. Lillahi wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Joko Budi Santosa SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Yulianto Harsono, SPP MSI, pengawas SMA Takdim Wilayah 10, teman-teman guru karyawan SMA Negeri 3 Purwokerto yang saya cintai, saya banggakan. Pada hari ini berbahagia sekali kita tarawuhan Bapak Pengawas dalam rangka untuk pembinaan dan juga untuk penajaman sosialisasi tentang implementasi kurikulum merdeka, dan juga nanti mungkin untuk evaluasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dari Bapak Ibu semuanya. Kami sampaikan kepada Bapak Pengawas bahwa insya Allah teman-teman guru di sekolah kami sudah mulai mengerjakan atau mengikuti pelatihan secara online menggunakan platform Merdeka Mengajar. Jika nanti ada beberapa kendala, kesulitan, mohon berkenan Bapak Pengawas untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada teman-teman kami semuanya. Atas segala kekurangan dan hal yang kurang berkenan dari penyelenggaraan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, sugeng rawuh Pak Yulianto Harsono, SPP MSI. Mungkin sejak beliau jadi pengawas baru kali ini rawuh di sekolah kita. Mungkin kalau di era beliau jadi ketua MGMP ekonomi lah sering ya, bersama Pak Dite, bersama Bu Retno, bersama Bu Nana, mungkin sudah familiar, tapi sejak beliau jadi pengawas baru kali ini. Yaitu kita manfaatkan waktu pada hari ini semaksimal mungkin untuk belajar bersama-sama. Terima kasih atas kesediaan Bapak Pengawas untuk rawuh di sekolah kita. Kita mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang berikutnya yaitu bimbingan teknis penguatan IKM dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Kepada Bapak Yulianto Harsono, SPP MSI, kami persilakan. Ini Bapak Ibu, sebelum jadi pengawas saya guru SMA Pati Praja ya. Pati Praja itu sebutannya di tengah sawah Pak. Tahun 94 dan kemudian di SMA 1 Purwokerto. Ini teman-teman saya Pak Joko nanya tahun 94 ini. Ini teman saya ini Pak Ardi, Kepala SMA Negeri 4. Ini saya. Ini Pak Saidan yang sekarang jadi Kepala SMA Negeri Haji Barang, Pak Ugeng, ini Pak Eri Pratomo, Pak Sobirin, ada satu Pak Amin, pengawas SMK dulu guru bantu di tempat kita. Alhamdulillah masih sehat semua Pak, masih hidup semuanya. Yang paling tua Pak Broto KTU saya ingat di Pati Kerajaan. Bapak Ibu, saya tidak jelaskan lebih lanjut mengapa kita bertransformasi ke guru merdeka. Ini ada 4, salah satunya kita terjadi loss learning ketika pandemi itu terjadi 2 tahun yang lalu di Indonesia. Bapak Ibu merasakan ya efek positifnya dari pandemi apa Bapak Ibu jadi ngerti teknologi yang namanya platform PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pertama itu saya tetap digunakan ya. Bapak Ibu gunakan Google Classroom-nya, ngasih tugas dinilai, nanti nilainya di-download, nanti menjadi kita belajar untuk tidak menggunakan kertas yang memungkinkan untuk dikatakan di dunia virtual atau digitalisasi. Ini harapan kita semua. Maka nanti saya cek berapa di SMA Negeri 3 peringkatnya Sekapuloten Banyumas belajar ID dan PNN-nya nanti kelihatan ya. Nanti saya tunjukkan. Yang berikutnya memang kurikulum harus berubah untuk menyesuaikan perubahan global Bapak Ibu. Ini kurikulum yang pernah kita pelajari. Saya juga pernah kurikulum 84 atau SMP sampai 2024 nanti kita menggunakan kurikulum merdeka. Yang pertama ini ya Bapak Ibu, polanya harus berubah dari K13 jadi IKM. Yang dulunya belajar sebagai kewajiban, sekarang belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan. Karena Bapak Ibu dalam mengajar yang tadinya rata-rata tekstual menjadi kontekstual. Misalnya anak SD ini mau belajar ekosistem, mau gambar-gambar iwak. Jadi anak SD itu yang iwak beneran konteks. Dalam masalahnya SMA Pak. Nah, tekstual menjadi kontekstual itu kan kadang-kadang tidak memungkinkan. Maka dibutuhkan yang namanya
media pembelajaran untuk mengkontekstualkan. Yang kedua menyenangkan karena ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Anak-anak diajak untuk menerapkan ilmu yang dia terima. Kalau dulu kan pendidikan karakter itu kan di RPP itu kan hanya tersirat Pak, tapi tidak ada waktu khusus. Nah sekarang pemerintah memberi waktu khusus untuk anak-anak itu berprojek Bapak Ibu. Berikutnya guru sebagai fasilitator yang menginspirasi dalam kegiatan belajar. Tidak dominan mengajar tetapi sebagai fasilitator, mengingat kita hidup di zaman revolusi 4.0, ada internet, ada komputer. Pendekatan berpusat pada siswa artinya bahwa nanti kegiatan subjek pelaku utama adalah siswa, termasuk nanti di proyek dan berbasis kebutuhan individu. Ngajarnya kalau dulu suka-suka saya, murid pokoknya ikut saya. Sekarang tidak Bapak Ibu. Ngajar itu berdasarkan kebutuhan individu atau siswa, bagaimana gaya belajar siswa, apakah kinestetik atau tekstual atau verbal. Maka ada pembelajaran berdiferensiasi. Tadinya kan tidak ya. Nah, pembelajaran memanfaatkan teknologi Bapak Ibu, termasuk kontekstual tadi Bapak Ibu harus menggunakan banyak media. Terus ada Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu KKN, insya Allah tahun 2024 yang berhak ngajar IKN itu mereka guru yang sudah lolos PNN mendapatkan sertifikat. Nah, kerjasama antar pemangku kepentingan karena proyek ini banyak. Nanti Bapak Ibu berhubungan dengan masyarakat luas, maka Bapak Ibu bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan. Misalnya kalau di SMA Banjarnegara itu sekolahnya kan banyak sungai Bapak Ibu. Misalnya kita ingin membuat sungai ini menjadi sungai yang bermanfaat, bernilai ekonomis dan wisata. Nah nanti sungai ini dikasih kayak besi, nanti kasih ikan gurami supaya besar-besar. Mulailah Bapak Ibu membimbing siswa untuk ketemu para RT RW, ada penyuluhan sosialisasi. Bapak Ibu tolong mulai besok jangan mencuci di sungai. Saya akan menerangkan tentang grow mindset supaya Bapak Ibu mempunyai pikiran positif tentang siswa, supaya Bapak Ibu tidak atau jangan sampai suka memberi anak dengan nilai yang rendah. Saya sudah keliling dari SMA Negeri di Kroya sampai dari Luhur, itu masalahnya banyak 1-5 guru yang membeli nilai sangat rendah. Gara-gara Pak Joko kita pernah ke Undip Pak. Di SMA saya itu tuh, mengapa Undip lembusnya 1-2? Kita ke sana Pak, saya ketemu rektornya. Karena rektornya alumni SMA 1. Dijejerke Pak, teknik sipir itu. Pak Husen kesana ini. SMA Karangturi rata-rata 98 Pak. SMA 1 96. Jenengan tak lebokke sistem itu buta Pak. Enggak kenal jenengan pembelajarannya lebih baik atau tidak. Kira-kira saya menang sistem Pak. 98 Karangturi. Nah itulah kita mulai membranding siswa itu, calon-calon kita setting dari awal. Kemarin nomor 95 Pak. Nanti tak kasih caranya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang ini siapa yang jenengan ajar? Jenengan itu generasi apa Pak? Jenengan dengan saya Pak Joko. Generasi siswanya jenengan itu generasi Z Pak. Apa Pak generasi Z? Generasi Z yang lahir mulai awal yang ini sudah ada komputer dan internet. Mulai tahun berapa itu Pak? Ya, 95, 96, 97. Anak saya lahiran 98. Lahir itu nganggo nang donya wis ana internet komputer, Pak. Apalagi zaman sekarang. Anak cilik-cilik nangis semua dikai handphone Android nguyu, Pak. Dijaluk nangis, Pak. Nah, itu zaman sekarang. Nah, itu Bapak Ibu, kita ingat ciri-ciri generasi Z ini, mereka bersuka bersosial, multitasker, bekerja dalam pekerjaan banyak bisa diselesaikan satu waktu. Nanti tak kasih contoh. Kedua, Bapak Ibu seorang entrepreneur. Bocah-bocah sekarang usahanya berjalan, Pak, punya usaha sendiri. Nah, sifat tandanya dia suka berkolaborasi, kreatif thinker, sampai dia belajar sendiri, Pak, dengan kehidupannya. Bapak Ibu, kalau jenengan ngajarnya mau cerita tok kayak saya ini, maka siswa hanya bisa mendengar 12%, Bapak.
Tetapi kalau jenengan ngajarnya ada tayangan, ada biasing, maka siswa generasi Z akan menangkap itu 38%. Tapi kalau jenengan ada by doing, ada projectnya, melakukan sesuatu, mengerjakan matematika, fisika, ini ada praktek, itu bisa masuk 51%. Ini generasi Z, tolong disikapi. Terus, nah apa yang terjadi? Murid zaman sekarang Bapak Ibu, karena kemajuan teknologi membuat pengetahuan dapat diakses tanpa batas, membuat murid kita banyak pilihan cara belajar dan berkembang dengan caranya sendiri. Bahkan cita-citanya tidak seperti saya dengan kita semua. Dulu kan kalau tanya pengen apa Pak Ibu? Dokter, insinyur. Sekarang enggak Pak. YouTuber, TikToker, dia menjadi seorang developer, menjadi programmer, basic data. Karena itu menjanjikan. Anak sekarang sukses itu tidak pengen seperti kita Pak. Kalau dulu saya 98 menikah dengan istri saya single Pak. Anak sekarang itu pengennya loncat Pak. Alirannya betul loncat. Bagus, sampai saya tanya, orang sukses itu bagaimana Bapak? Orang sukses ya Pak? Orang sukses itu orang yang kerjanya jamnya sedikit tapi uangnya banyak Pak. Menghitung. Maka Bapak Ibu guru harus apa? Meningkatkan kompetensinya untuk mengimbangi dan membantu mereka. Paling tidak tahu YouTube itu uangnya menghasilkan berapa, TikToker itu berapa, seorang main trading itu berapa, ada kripto itu berapa. Itu tahu supaya Bapak Ibu mengarahkan anak. Jangan sampai anak kita itu demi konten menghalalkan segala cara, termasuk afiliator. Kerjaan yang menghasilkan banyak tapi dikira babi ngepet nih Bapak Ibu. Nah, ini programmer ya. Nah, sebelumnya ada musiknya, trader dan game itu sekarang Asian Games ada menjadi olahraga Pak, e-sport namanya. Oh enggak, alhamdulillah Pak, luar biasa. Karena Pak Jokowi ini juga ahli IT, Ustaz juga multi-talent Pak Jokowi. Nah ini Bapak Ibu kita lihat gajinya ya. Coba lihat Bapak Ibu. Isinya perangkat keras gajinya itu 23 juta per bulan Pak. Pengembang web itu 20 juta per bulan. Perangkat lunak 13 juta per bulan. Pengembang basis data 7 juta. Nah ini anak sekarang Pak nggak mau itu Pak, nggak pakai seragam, orang kerjanya nyantai tapi tujuannya selesai. Ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Nah maka jangan sampai kalau jenengan ngajar di kelas itu caranya biasanya yang menarik. Mohon maaf muridnya tidak tertarik, kadang-kadang malah ngantuk, jadi mulailah. Hubungannya Bapak nanti Pak Yuri ngomong gini, nanti kita bikin media pembelajaran pakai Android Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah ngerti ya? Suatu saat dengan saya ketemu kayak ini nggak perlu kayak gini Pak, cukup pakai virtual ini, pakai akun metaverse, jenengan di rumah, tapi seperti ketemu kayak gini jenengan pakai avatar. Nanti kalau di Jakarta ketemu kayak begini jangan kaget di Bapak Ibu, ini metaverse. Ini di kereta yang lazim Bapak Ibu. Kerja di metaverse dalam MRT sebagai pengganti laptop. Kita semua pernah dikejar deadline. Nah, gue baru nyadar kalau deadline gue kirim draft buku gue ke editor gue tuh udah hampir terlambat. Mau nggak mau dalam MRT pun gue harus ngerjain buku gue. Nah, nggak perlu ngeluarin laptop, gue mungkin kerjanya dari metaverse aja. Gue sendiri lagi mau publish buku tentang dunia metaverse. Nah, ini gue lagi buka Google Docs-nya dan gue lagi nambahin isi bukunya. Nah, seakan-akan apa yang gue lihat, ini dia gue tunjukin. Jadi ada satu layar terbang depan muka gue juga beserta dengan keyboardnya juga. Ini layarnya bisa gue resize juga ya. Gue sebenarnya bisa melihat keadaan sekeliling gue, jadi gue tahu kita udah nyampe stop yang tadi. Kan laptop layarnya bakal ngalangin pandangan gue. Kalau gue maju, gue bakal langsung bisa lihat ada apa di depan gue. Nah, kayaknya gue nyampe stasiun tujuan gue sih. Kayak laptop kerjanya tinggal kita tinggalin dan kita masukin lagi dalam tas dan kita tinggal keluar dari stasiun MRT. Juga sebenarnya size itu Dan filenya itu masuk di laptopnya di rumah Pak. Nah, ini yang ramai kemarin, kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi ya. Tapi Bapak Ibu kita soroti yang terakhir, jangan sampai siswa masuk kelas tapi tidak menjamin belajar. Bapak Ibu kita sebagai guru, kuncinya dari sekolah itu Bapak Ibu itu Bapak Ibu guru ya. Waktu prestasi terbaik seorang guru itu ketika bukan kayak saya jadi pengawas, tetapi jenengan ngajar terbaik di kelas, itulah prestasi terbesar seorang guru Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu kemarin memilih Pak Joko dan timnya, Bapak Ibu mendapatkan yang kedua, mandiri berubah.
Di Cilacap semua 100% mandiri berubah, di Banyumas ada swasta 4 Pak Joko. Bapak Ibu mandiri berubah, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan perangkat ajar yang sudah disediakan. Disediakan di mana Bapak Ibu? Platform Merdeka Mengajar, tinggal di-download, disesuaikan saja. Plek jipok rapopo, jadi sekolahnya sama dulu. Memang perintahnya begitu. Tahun ini kita jalan dulu. Nah, karena Bapak Ibu kemarin sudah memilih atau dapat rekomendasi menggunakan mandiri berubah, Bapak Ibu harus menyelesaikan berdasarkan perintah ini. Bapak Ibu lupa saya. Nah ini Bapak Ibu, perintahnya ini ada 8 sebetulnya. Bapak Ibu sudah menyaksikan video implementasi kurikulum Merdeka yang 3 menit loh. Sama ya? Sudah, oke. Tak centang. Yang berikutnya ya ini hari ini nomor 3 nanti yang kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan mandiri kurikulum di Platform Merdeka Mengajar, yaitu pelatihan mandiri di Guru Kemendikbud Bapak Ibu. Itu totalnya 90 video. Satu video 90 menit. Jadi kalau saya nonton video itu butuh waktu setengah jam. Kali 90 belum menjawab pertanyaan pilihan ganda dan isi. Ibu itu ada semacam simulasi mengajar kurikulum merdeka. Misalnya apakah kurikulum sedang ya Pak? Nah, kurikulumnya ngajar Bu, jangan jadi budel Bu. Ibu jadi guru model. Jadi modelnya, jangan nonton seakan-akan ibu memamerkan satu modul ajar. Jangan biar punya gambaran itu perintah nomor 7 sebetulnya ini. Sudah ya? Oh sudah, alhamdulillah. Karena yang lainnya nggak pernah ada Bu. Berarti saya matikan Pak Joko, terima kasih. Kalau sudah, ya. Kalau sudah ya. Nah, akhirnya ini tanggal 11 menerapkan pembelajaran berdasarkan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu harus menyelesaikan platform Merdeka Mengajar. Isinya ada 3 Pak Ibu. Yang pertama tentang mengajar. Jadi ada kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu nanti ada asesmen diagnostis Bapak Ibu. Misalnya matematika aljabar, soalnya pilihan ganda. Terus dengan kasih kelas 10 gitu, linknya itu nanti dibagikan ke sekelas, kelas 10-1. Mereka mengerjakan, Bapak Ibu dapat namanya di sini rata-rata misalnya 5. Nilai 5 ini menjadi asesmen diagnostis, nanti ngajarnya seperti apa. Tidak bisa langsung karena nilainya misalnya hanya 5. Kelas 9 diajar lagi konsepnya. Nah, kayak semacam matrikulasi. Ini banyak nih Bapak Ibu. Boleh dipraktekkan di MDMP. Sudah ada yang pernah praktek? Yang kedua ini, Bapak Ibu belajar. Nah, belajar itu di sini Pak. Ini pelatihan mandiri yang segera jenengan harus selesaikan. Nah, ini yang terakhir. Kalau suatu saat Bapak Ibu punya best practice cara mengajar terbaik Bapak Ibu, bisa jenengan syuting dimasukkan ke sini Pak. Sopon nanti jenengan nanti diambil di direktorat kayak Bu Kasmiah nih Pak, dulu SMP Negeri 2 Cimanggu, beliau langsung diambil jadi guru model direktorat Pak. Wodi guru penggerak dan sahih Pak, orangnya pintar teman. Matematika Pak kayak Bapak. Oh, matematika sudah terus ya. Ini mudah-mudahan ini apalagi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Nanti Bapak Ibu akan belajar lagi. Tidak semata-mata untuk PMM Bapak Ibu. Untuk panggilan video ini kalau jenengan mau menggunakan Jimmy, wajibnya pakai ini. Rapor pendidikan, tapi ini kalau Pak Joko atau Pak Aslinya nanti kita lihat belajar ID. Ada PMM, ada penyimpanan daring Google Drive Unlimited. Termasuk nanti kelas daring dan rumah belajar Bapak Ibu. Nanti pakai klik ada fasilitas khusus bisa masuk rumah belajar wajib pakai kartu merah, dia punya belajar ID daripada reguler. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, yang berbeda dengan K13 yang pertama Bapak Ibu, kalau dulu namanya EKTSP, sekarang pakainya apa? KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Saya tidak menjelaskan secara banyak. Ini kemarin SMA Negeri 3 termasuk yang cepat ya Pak, nomor 1 boleh Pak. Nah, Bapak Ibu yang berbeda dengan tahun sebelumnya ini, Bapak Ibu, ini loh Bapak Ibu, dalam rangka membuat visi dan misi tujuan sekolah.
tahun depan saya harapkan Bapak Ibu ketika kita semuanya keluarga besar SMA Negeri 3 itu membuat misi dan visi ini pakai aturan ini Pak, bahwa sekarang visi misi itu disesuaikan dengan kondisi sekolah itu di mana berada. Ketika nanti bulan Mei sekolah itu membagikan angket Pak kepada warga sekolah dan orang tua. Angket itu kalau kita simpulkan ada 4 harapan warga sekolah di sekitar SMA Negeri 3. Yang pertama, mereka menginginkan SMA itu melahirkan murid yang cerdas, berakhlak dan bertanggung jawab serta peduli akan lingkungannya karena sekolah yang berada di lingkungan. Kurikulum Merdeka mensyaratkan Bapak Ibu ini visi misi harus berdasarkan keinginan warga di sekitar sekolah yang sekolah di SMA Negeri. Dari angket ini kita rangkum menjadi suatu visi, menjadi institusi terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan lulusan yang berprestasi, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Nah ini kita modul ya, P5-nya nanti tak kasih contoh, tidak saya bahas, yang saya bahas yang roh-rohnya Bapak Ibu, rohnya ya. Ini contoh Bu, Ningsih peserta didik dari Sumbawa Barat murid ya, judulnya Detektif Cinta, Detektif Gurita. Ini kayak Upin Ipin sandalnya hilang di colong rembuknya ayamnya Pak Batu. Intinya di daerah pantai Sumbawa Barat ini cumi-cumi gurita yang tidak laku di pasar itu kalau nggak laku dibuang Pak. Akhirnya daripada nggak dibuang dijadikan snack. Alam mereka jadilah makanan yang mempunyai gizi dan mempunyai nilai ekonomis. Nah ini contohnya proyek Pak. Yang tadinya cumi-cumi dibuang ke laut kemarin direka ulang. Oke, Bapak, ini salah satu contoh apa Bapak Ibu? P5. Contoh lagi. Ini kepala sekolah di Medan itu akhirnya banyak. Supaya tidak terjadi, dibikinlah sayangi diri sama-sama. Intinya kita saling menjadi sama supaya tidak jadi konflik itu juga. Ada lagi ini banyak Bapak Ibu. Nah intinya Bapak Ibu yang menjadi koordinator fasilitator. Tema yang jenengan ambil nanti intinya terhadap masalah-masalah permasalahan nyata yang dialami peserta didik di kehidupan sehari-hari. Siapa yang berhak menjadi fasilitator Bapak Ibu yang kerjanya set kemanapun pergi menggerakkan siswa berhubungan dengan siapa? Sebetulnya Bapak Ibu lulusan kita itu kan pengen kita pengaturannya oke, sikapnya bagus, komentarnya bagus, ditambah Bapak Ibu nilai-nilai karakter pelajar Indonesia itu namanya profil pelajar Pancasila yang jiwanya itu ada mengandung nambah. Itu bisa dicapai dengan 1, 2, 3, 4 Pak. Yang pertama intrakurikuler dengan mengajar mapel. Yang kedua ada proyek supaya anak diberi kesempatan. Jangan lupa Bapak Ibu dari hari terakhir sampai jenengan gelar karya, setiap kelas ambil 1 siswa yang bisa bikin video editing. Nanti diupload di YouTube Bapak Ibu. Misalnya tentang budaya sedulur sikap diupload di YouTube, orang Inggris pengen ngerti datang. Bahkan tidak mungkin sekolah didatangi disuruh menjelaskan malah viral, itu contohnya Bapak Ibu. Ada ekstrakurikuler Bapak Ibu ya, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, budaya, yaitu iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah yang diyakini sekolah itu menjadi keunggulan sekolah. Terima kasih untuk pemaparannya Pak Yuli, sungguh sangat bermanfaat untuk kita semua nih Bapak Ibu. Semoga bisa diterapkan di kelas bersama dengan putra putri kita. Baiklah, meningkat ke acara yang terakhir. Monggo Pak. Baik teman-teman, terima kasih kepada Pak Yuli yang sudah memberi pencerahan dan banyak ilmu yang Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas ya. Terutama tadi banyak hal, ada augmented reality dan lain-lain tadi, silakan untuk bisa dipraktekkan di kelas. Terima kasih, semoga disampaikan. Terima kasih. Baiklah rekan-rekan semuanya, marilah kita akhiri bersama acara pada sore
platform Merdeka Mengajar. Kami mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengawas Capim 10 mengucapkan selamat buat teman-teman guru kepala sekolah SMA dan guru SMA Negeri 3 Purwokerto yang luar biasa semangat untuk belajar mempelajari IKN dan menyelesaikan PNN. Sukses dan selalu berjaya untuk SMA Negeri 3 Purwokerto. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Budi Santosa, Kepala SMA Negeri 3 Purwokerto. Hari ini di SMA Negeri 3 Purwokerto ada pencerahan dari Bapak Pengawas, Bapak Yulianto Harsono, SPD MSI, dan memberikan banyak hal tentang implementasi kurikulum Merdeka dan juga memberikan banyak masukan kepada teman-teman tentang platform Merdeka Mengajar dan juga bagaimana menggunakan media-media untuk mengajar kepada anak-anak yang kekinian. Semoga acara hari ini acaranya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan yang pasti adalah diterapkan untuk anak-anak di kelas. Terima kasih. Kami SMA Negeri 3 Purwokerto memang nomor urut 3, tapi kami yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.